Hai, welcome to J-Time. It's time news romance. Kali ini saya akan membahas pelet. Benar, bukan pelet yang ini, tapi pelet cinta. Mungkin sebagian besar dari kalian tahu apa itu pelet. Pelet adalah jenis ilmu gaib yang berfungsi untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Pelet sendiri pun ada bermacam-macam. Yang pertama adalah pelet lintrik, pelet pangkanan, pelet jangjawokan Sunda, semar mesem. Yang terakhir ini jaran goyang. Nah, ini mirip-mirip lagu yang ada di Jawa. Tarik sis. Monggo. Lihat jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, jaran goyang. Kemarin ada seorang pria yang menggunakan pelet kepada seorang wanita. Cerita ini dibagikan oleh @Naima Maheswari. Deril cinta ditolak, dukun bertindak. What the hell? Aku sekelas baca ada tulisan bahasa Jawa, kedanan marang awakku, yang kalau diartiin tergila-gila pada diriku. Jadi kronologinya adalah salah satu makam punya orang tua seseorang. Pas dia ziarah, dia curiga kok gundukannya makin tinggi dan dikerubungi lalat. Nah, akhirnya dia lapor ke kepolisian setempat dan dibongkarlah makam tersebut. Ternyata di dalam gundukan ada bangkai ayam yang dipocongin, beserta jarum, tanah, foto perempuan, dan kertas yang ditulisin nama Yulia Vera Ayu Lestari. Udah jelas ini siapa yang dipelet, cuman belum tahu siapa yang melet. Di era yang modern seperti ini masih ada yang pakai pelet. Aplikasi udah banyak bro, Instagram, WA, Tinder, Tantan, dan banyak lagi. Mungkin kalian yang lebih hafal. Ngapain gitu pakai pelet-pelet? Nah, sebenarnya orang yang terkena pelet itu juga ada ciri-cirinya. Sering merasa tidak tenang atau tidak bisa rileks. Selain itu juga sering mual dan sendawa. Wah, kalau ini kok mirip masuk angin ya. Timbulnya rasa cinta yang berlebihan pada orang lain, jadi bucin, mendadak sering melamun, serta gampang emosi dan baper. Nah, itu tadi adalah ciri yang belum bisa dipastikan bahwa itu terkena pelet. Nah, ini juga ada ciri-ciri identik orang yang terkena pelet. Nah, ini yang pertama adalah setiap malam mau tidur, leher terasa berat seperti ada jengger kuda. Nah, ini adalah ciri-ciri seseorang yang terkena pelet jenis jaran goyang. Biasanya mencium aroma-aroma wangi di jam-jam tertentu gitu. Biasanya muncul ketika tengah malam dan mencium aroma melati. Sering memimpikan si pelaku. Nah, ini kan pasti di luar batas kesadaran kita ya kalau sampai sering memimpikan pelaku. Selalu nurut dengan apapun yang diminta sama si pelaku meskipun permintaan tidak masuk akal. Bahkan ketika pelaku bersikap kasar kepada korban, korban pun tetap nurut. Lalu yang terakhir adalah sering tiba-tiba terbangun tengah malam. Hal-hal seperti ini sebenarnya bisa ditangkal kok. Sering-sering berdoa, beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Pasti aman. Tapi saya juga penasaran apakah orang-orang udah ngerti pelet atau belum sih? Mari kita coba tanyakan mereka satu persatu pengertian tentang pelet. Pelet itu bisa bikin orang lain kayak kehilangan dirinya sendiri. Pelet ini secara dia sadar cuman nggak sadar kalau dipelet gitu. Pelet itu untuk orang-orang yang ingin melakukan sesuatu secara instan, menganggap kalau menggunakan pelet itu pasti berhasil. Apapun ya, ada cinta, entah merusak hubungan orang. Pelet itu buat biar menarik lawan jenis biar suka sama kita. Kurang tahu saya. Aku pernah baca sih di Twitter dia kayak kena pelet gitu, akhirnya jadi kayak sering kesurupan atau apa kayak gitu sih. Pelet itu nggak terlalu berguna. Pesan saya jangan. Dan lebih baik pakai usahamu sendiri dengan hatimu sendiri. Jadi nanti hubungan kalian juga hubungan yang asli, bukan hubungan karena pelet. Jangan dong, jangan, nggak boleh itu. Kenapa harus pakai pelet gitu kan? Emang saya nggak laku. Sombong amat. Jadi nggak usah pakai pelet-pelet. Usah, buat apa? Enggak sih, pede aja. Percaya sama Tuhan aja sih. Saran buat teman-teman yang sekiranya ada kepikiran nih mau pakai pelet buat
melet orang lain, banyak-banyak tobat lah. Soalnya nggak penting juga dan buang-buang waktu, buang-buang energi, buang duit lagi sih sebenarnya. Jadi mending ya mendekatkan diri pada Tuhan saja. Berdoa agar dapat jodoh. Betul. Oke, jadi kesimpulannya ya untuk kalian nggak usah lah pakai pelet-pelet, udah pede aja. Memang sampai sekarang belum dapat jodoh. Mungkin aja jodoh kalian belum lahir. Pasti dapat jodoh, jodoh gak akan kemana, gak bakal ketuker juga. Jadi santai, gak usah pakai pelet. Nah tapi untuk kalian yang mungkin cintanya habis ditolak, nggak usah langsung ke pelet juga atau ke dukun. Ya sekarang kita udah dibantu dengan teknologi yang canggih, pakailah, manfaatkan teknologi-teknologi itu. Perluas relasi, ya pokoknya seperti itulah. Nah yang paling efektif juga, kasih kado kalau mau nembak. Kalau bingung kado apa, nah ini pakai ini. Pasti bakal diterima. Oke, ini kayaknya udah panjang banget, jadi waktunya saya untuk pamit undur diri. Tapi jangan lupa kalian untuk like, comment, share, and subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Oke, saya Alfian, Tem Isak. Goodbye.